Shalom, selamat pagi semua Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Seperti yang tadi diperkenalkan, nama saya Pendeta Yopi Cahyadi. Saya menggembalakan di Sungai Yordan Sosok, ya, dan di pusat misi Sungai Yordan di sana. Ya, jadi satu hari di minggu pertama biasa saya di Sosok. Minggu kedua karena saya menggembalakan kembali di BSD itu biasa saya ke Jakarta. Minggu ketiga dan keempat saya keliling masuk-masuk pedalaman begitu. Di sana pun juga ada sekolah Cahaya Kemuliaan. Ya, sekolah kita di kampung tapi fasilitasnya full AC. Enggak kampungan, ya. Dan prestasi akademiknya pun juga lumayan. ANBK kemarin tingkat 1, nomor 1 di Sanggau, ya, dari TK sampai SMA. Ya, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan karena anugerah Tuhan, sudah lama saya tidak khotbah di tempat ini, udah hampir 20 tahun lebih ya. Waktu di Haji Abbas 1 bulan sekali saya pasti gitu ya, khotbah di sana. Tapi oleh anugerah Tuhan saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, kita langsung saja buka Alkitab. Dari Markus 10 ayat 17 sampai 22. Markus 10 ayat 17 sampai 22. Ini jemaat kok ngeliatin saya nggak buka Alkitab? Nggak bawa Alkitab ya? Ke gereja harus bawa Alkitab ya sayang. Jadi bukan hanya ke gereja bawa Alkitab, tapi setiap hari juga harus baca Alkitab, oke? Ya, sekarang di mana-mana, baik di kampung maupun di kota, Alkitab jarang dibawa. Saya jarang melihat orang Kristen itu ke gereja bawa Alkitab. Mungkin sudah ada di HP, tapi yang lebih sahih itu enak di Alkitab ya sendiri. Baik, sudah ketemu Markus 10 ayat 17 sampai 22. Sudah ketemu, yang ketemu katakan ehem. Oke, saya akan bacakan, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, saya tidak benci dengan orang kaya, saya juga mau kaya gitu. Bukan berarti masuk gereja tidak boleh kaya. Bukan itu. Alkitab ini bukan berbicara seperti itu. Ya, ayat 17, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, di BSD ada satu buka klaster di Bumi Serpong Damai. Itu klaster rumahnya harganya 40 miliar. Ya, anak saya beli nggak sampai 2M, itu cuma dapat 60 meter persegi. Ya, ini harga 40 miliar. Saya pikir susah dijual, ternyata kayak kacang goreng. Ya, orang-orang zaman sekarang kepengen jadi seperti Raffi Ahmad, kepengen jadi sultan, ya. Mereka pikir, mungkin juga orang-orang gereja mindsetnya ya, kalau kita punya harta itu kita bahagia. Ya, jadi orang berlomba-lomba untuk menjadi kaya. Orang kepengen memiliki rumah, orang kepengen memiliki mobil yang bagus dan lain sebagainya. Karena apa? Mindsetnya itulah kebahagiaan. Ya,
Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang datang ke gereja juga seperti itu. Datang ke gereja mau jadi apa? Mau jadi kaya, supaya hidupnya diberkati, disembuhkan dari segala penyakit, keluarganya dipulihkan. Ya, akhirnya mereka datang ke gereja. Nah, permasalahan di sini adalah seperti kebanyakan orang. Orang muda yang kaya ini, ya, dia kaya, dia punya segala-galanya. Orang muda dia kaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Sudah itu dia rajin ke gereja. Ya, dia datang kepada Tuhan Yesus. Untuk apa? Sebenarnya ada satu pertanyaan di dalam hatinya yang tidak ditemui di dalam kehidupannya. Sekalipun dia kaya, sekalipun dia datang ke gereja, yaitu kebahagiaan. Itulah pertanyaan yang hakiki, ya. Bagaimana saya bisa bahagia? Kita kembali ke Alkitab, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, ya. Perhatikan di sini, pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah orang muda itu berlari-lari di hadapannya. Ia bertanya, ya. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, perhatikan. Orang muda yang kaya, dia datang kepada Yesus sambil berlari-lari. Dia mengejar Tuhan Yesus, ya. Tuhan Yesus tidak memperhatikan anak muda itu, tetapi dia berusaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Dia berlari-lari, kemudian dia berlutut, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, untuk apa? Bertanya tentang kebahagiaan itu. Yesus nggak memperhatikan dia. Dia berusaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan Yesus supaya apa? Mendapatkan jawaban pertanyaan tentang kebahagiaan tersebut. Hello, saudara datang ke gereja ini seperti anak muda itu berlari-lari. Saudara datang ke gereja ini seperti anak muda itu datang bertelut untuk apa? Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tidak. Kita tidak lakukan itu. Karena apa? Kita datang ke gereja ini tidak seperti anak muda itu. Kita mendapatkan anugerah Tuhan. Kalau saudara datang ke gereja ini, kalau saudara bisa beribadah ke tempat ini, semata-mata karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang membuat saudara datang ke tempat ini. Sekalipun saudara nggak berlutut atau memuji Tuhan, Tuhan tetap ada di dalam gereja ini. Saudara ada di dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Hello, dari kata-kata berlari-lari dan dia bertelut, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, kita mensyukuri bahwa keberadaan kita bukan seperti anak muda yang kaya itu. Yang harus berusaha untuk mendapatkan perhatian Tuhan Yesus. Kita datang ke tempat ini hanya karena anugerah Tuhan. Hanya karena kasih Tuhan. Ada amin? Kita seperti orang yang ada di pinggir jalan. Kita seperti orang minta-minta gelandangan-gelandangan yang diundang ke pesta perkawinan raja, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Kita harusnya tidak ada di tempat ini. Kita harusnya bukan ada di tempat ini. Oleh karena dosa kita di rumah, kita tidak datang ke gereja, kita nggak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tapi karena kita diundang kasih anugerah Tuhan seperti gelandangan-gelandangan orang-orang di pinggir jalan diundang ke pesta. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi? Ya, ternyata di undangan itu, di pesta itu, rajanya tercengang begini. Bagaimana kamu bisa masuk? Hello, ini bukan pertanyaan di mana raja itu bingung melihat kita. Tetapi ini pertanyaan refleksi buat kita Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi. Bagaimana saudara bisa masuk ke tempat ini? Bagaimana saudara bisa masuk ke dalam pestanya raja? Seorang gembel, seorang minta-minta begitu masuk ke istana Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, dia akan dijaga pas pampres. Ngapain kamu gembel begitu? Ya, pakaian compang-camping seperti itu mau masuk ke pestanya raja, mau masuk ke istana, pasti dijaga sama pas pampres. Ya, dicegat sama pas pampres. Tetapi karena saudara memegang undangan dari raja, saudara perlihatkan undangan itu yang dari raja. Nih saya diundang Jokowi masuk.
Akhirnya pas pampres itu tidak bisa berkata-kata apa-apa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, saudara datang ke gereja ini, saudara bisa ada di tempat ini, bukan karena ada pengkhotbah bagus, bukan karena ada mujizat, tetapi Tuhan bekerja di dalam hidup saudara. Anugerah Tuhan, kasih Tuhan itulah yang membuat saudara datang ke tempat ini. Raja merefleksikan seperti itu, bagaimana kamu bisa masuk datang ke tempat ini? Semua karena anugerah, bukan karena kamu pantas, bukan karena kamu layak datang ke gereja ini. Semua karena anugerah Tuhan. Rajanya juga akhirnya, bagaimana kamu bisa datang masuk ke tempat ini? Ya. Lalu orang itu diam saja. Udah diundang ke gereja. Udah ada di tempat ini, saudara diam saja, pasif sebagai umat Tuhan, sebagai anak raja. Yang kita nyanyikan itu bukan hanya sekedar nyanyian yang menyenangkan hati kita dan menyenangkan Tuhan. Memang ya dan amin, kita anak raja. Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk apa? Menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anak raja. Tapi bagaimana kamu datang ke sini karena anugerah Tuhan? Kamu diam saja. Udah gitu nggak pakai pakaian pesta lagi. Saudara pergi ke tempat pesta, kita bisa tahu ini pestanya sultan atau tidak. Dari mana? Bukan hanya gedungnya, bukan hanya makanan, tapi yang datang itu pakai pakaian mahal-mahal, lalu kemudian mobilnya juga mahal-mahal. Oh, ini pesta sultan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Artinya apa? Kehidupan kekristenan kita tidak berubah, tidak mencerminkan bahwa kita adalah anak-anak raja. Yang nipu ya tukang nipu, yang berzina ya tetap berzina, yang mabok ya tukang mabok, yang rokok ya tetap ngerokok. Kejadian di sosok, bukan di sini. Ya. Itu yang dialami di dalam gereja Bapak Ibu. Tetapi kembali lagi ke anak muda yang kaya ini. Ya, dia berlari, dia bertelut dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, guru yang baik. Dia katakan guru karena dia tidak mengenal sesungguhnya siapa Tuhan Yesus itu. Guru yang baik. Ya, perhatikan ya. Lalu kemudian apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kalau saya ditanya begini, saya akan kasih 2 tanda tanya gitu. Kalau kamu mati masuk surga atau enggak? Gitu loh. Ini bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih ya. Minggu kemarin saya ikut konferensi pendidikan. Itu ada ketua yayasan ya. Ada anaknya James Riyadi dari Pelita Harapan. Ada juga ketua yayasan IPK itu, Erwin Trenggono yang punya Halodoc ya. Saya tertemplak di situ. Ya, dia bilang, kita ini masuk ke dalam dunia rimba pendidikan ini, itu anugerah Tuhan. Kita dijebloskan. Masalahnya ketika sudah ada di sini, kita harus bertanya kepada Tuhan. Tuhan mau buat apa dengan kita? Bukan berarti ketika kita sudah menjadi ketua yayasan, saya ketua yayasan membawai kepala sekolah, membawai guru-guru dan lain sebagainya. Saya arogan, saya bisa merentahkan kamu, saya bisa mencat kamu. Bukan itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, yang Tuhan inginkan. Saya tertemplak Bapak Ibu. Mestinya saudara pun juga tertemplak dengan pertanyaan seperti ini. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup kekal? Harusnya bisa merefleksikan bahwa keberadaan saudara di gereja ini mau apa gitu loh. Tuhan mau pakai saudara bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi? Bukan hanya sekedar datang seminggu sekali di tempat ini. Bukan hanya sekedar kita menikmati berkat-berkat Tuhan, dijamah Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau di sini mujizatnya enggak ada, kalau di sini WL-nya enggak enak, pengkhotbahnya enggak enak, pindah ke gereja yang lain. Bukan itu. Kalau Tuhan izinkan saudara ada di tempat ini, artinya saudara mau dipakai bagi kemuliaan Tuhan di tempat ini.
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kamu katakan aku guru yang baik. Yang baik itu Tuhan. Kamu kan tahu yang baik itu hanya Tuhan, bukan nggak ada ustadz yang baik, nggak ada pendeta yang baik. Semuanya itu nggak sempurna. Nggak ada guru yang baik. Yang baik itu Tuhan. Ada amin? Yang sempurna itu Tuhan, kata Tuhan, kata Yesus sendiri. Ya. Selanjutnya, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Tuhan tanya begini. Ya, 10 perintah Allah apal gak? Apal. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina dan lain sebagainya. Udah gue lakuin. Sekolah minggu gak? Sekolah minggu waktu kecil. Ke gereja gak? Ke gereja. Melayani gak? Melayani. Bayar persepuluhan gak? Bayar persepuluhan. Ya. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Kata anak muda ini. Lalu kata Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih. Hello Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Ketika Alkitab katakan menaruh kasih, berbelas kasihan, di situ sesungguhnya Tuhan mau bekerja. Tadi pagi saya berkhotbah tentang 10 orang kusta. Karena belas kasihan Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit kusta. Karena belas kasihan Tuhan Yesus menyembuhkan Bartimius yang buta melihat, yang lumpuh berjalan. Karena belas kasihan. Lalu dikatakan di sini Yesus menaruh kasih kepadanya, lalu berkata, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Yesus tidak mengatakan secara eksplisit bahwa kamu harus jual dan kamu harus berikan itu dan kamu jadi orang miskin. Bukan itu yang Tuhan maukan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, Sakyus berkata, ya dijamah Tuhan Yesus, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Apabila ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Artinya apa? Sakyus ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, bahwa dia berjumpa dengan Tuhan, pribadi Mesias di dalam kehidupan Tuhan Yesus, disitulah dia menggantungkan kehidupannya. Hartanya bukan segala-galanya. Dia kembalikan setengah dari miliknya kepada orang miskin. Artinya apa? Dia miskin, ketika dia kembalikan 4 kali lipat, ada yang diperas Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Dia tidak mau lagi bergantung dengan harta kekayaannya. Dia mau hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Hello Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Saudara datang ke gereja. Saudara sudah berjumpa dengan Tuhan. Tapi ketika di dalam kehidupan sehari-hari, saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran ketika uang tidak ada, ketika uang sudah berkurang. Saudara mengalami ketakutan, kekhawatiran ketika apa? Ketika saudara mengalami sakit penyakit yang tidak tersembuhkan, kanker, diabetes dan lain sebagainya. Ini sama seperti orang muda yang kaya ini. Katanya sudah ke gereja, katanya hidupnya diberkati, tetapi hidup tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan sebagai Tuhan, sebagai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau ada masalah keuangan, masih ada takut gak? Masih ada khawatir gak? Enggak Pak. Saudara kalau mengalami sakit penyakit, mulai kebingungan gak cari dokter, cari rumah sakit? Enggak Pak. Mungkin saudara bisa berkata seperti itu. Tapi yang saya rasakan, sekalipun saya sudah berpuluh-puluh tahun jadi pendeta, ketika ada masalah keuangan, ini ada ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan saya. Setiap bulan saya harus menyediakan uang 70 juta. Untuk apa? Gaji guru-guru itu.
Uang SPP itu nggak mencukupi Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Sementara gereja Sungai Yordan sudah tidak memberikan support sama sekali. Untuk itu saya tidak punya sponsor. Saya hanya sungguh-sungguh hidup mengandalkan Tuhan. Setiap ada permasalahan, setiap bulan itu ada ketakutan, ada kekhawatiran dalam kehidupan saya. Tetapi saya melihat tangan Tuhan selalu menyertai saya. Dia tidak pernah meninggalkan dan membiarkan saya lolos setiap bulan dengan cara-caranya dia, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Apakah dengan menambah ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupan saya bisa menambah satu hasta di dalam perjalanan kehidupan saya? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Justru itu yang melemahkan iman saya. Saya harus percaya sungguh-sungguh bahwa Allah saya itu bisa diandalkan di dalam kehidupan saya. Saya harus percaya sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu menyertai saya dan tidak pernah meninggalkan saya. Itu yang saya alami. Tuhan ajarkan saya, sekalipun saya sudah jadi pendeta, untuk sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ada ketakutan, ada kekhawatiran? Ada. Dalam kehidupan saya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Tetapi ketakutan, kekhawatiran itu bukan penyelesaian permasalahan di dalam kehidupan saya. Ya, justru memperlemah iman saya. Ayat 22, Tuhan katakan begitu. Jual, tinggalkan semua itu. Hidup mengandalkan saya. Berani dia jual? Tidak. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa. Pergi dengan sedih, sebab banyaknya harta. Banyak hartanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, pada saat itu, yang sedih, yang paling sedih itu adalah sebenarnya Tuhan Yesus. Orang muda itu, dia meninggalkan, tidak sanggup untuk meninggalkan hartanya. Kesedihannya seperti itu, untuk ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi yang lebih sedih lagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, adalah Tuhan Yesus. Ya, saudara pernah ditinggal pacar atau enggak? Hah? Pernah ditinggal pacar atau enggak? Atau saudara nembak gitu ya? Ini bukan pacar saya yang pertama. Saya nembak. Kamu mau gak jadi pacar saya? Begitu. Ya. Terus orang itu jawab, selama ini saya anggap kamu sebagai teman saja, bukan pacar. Padahal tunggunya bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Patah hatiku jadinya sedih Bapak Ibu. Ketika dia memilih orang lain, bukan saya. Tuhan Yesus juga begitu. Dia pilih mamon, bukan Tuhan yang diandalkan di dalam kehidupannya. Ngapain buat gereja gue gitu kalau orang lain hanya mamon diandalkan, sementara gue gak diandalkan di dalam kehidupannya. Begitu. Tuhan Yesus sedih. Ya. Kesedihan saya ketika saya kok jadi kelihatannya gitu loh. Kata mahal ini tuh sial-sial gitu. Enggak seperti Pak Tony punya gereja besar gini. Saya punya jemaat kecil aja di Sosok Bapak Ibu. Tahun kemarin itu 70% jemaatnya hilang. Ikut orang lain. Bukan masalah jumlahnya. Sedih Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih. Saya kurang apa jadi pendeta gitu loh. Saya enggak mencari mamon sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi dia orang jemaat ngikut dia, bukan ikut saya. Di BSD pun juga begitu tahun kemarin. 80% ngikut pendeta wakil saya dan 20% tinggal. Sedihnya minta ampun. Karena apa? Mereka memilih orang lain bukan saya gitu loh. Saya bisa merasakan kesedihan Tuhan Yesus ketika orang muda itu milih mamon. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ya. Lalu kemudian, ini belum selesai Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Ada syaratnya. Ya. Udah dah. Gak usah dipikirkan lagi. Kembali, dia ngajarin murid-muridnya.
Lalu Yesus memandang ayat 23, memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya seorang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Bukan beruang masuk dalam kerajaan Allah. Kaget dia Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Ya, buset ini ada pemimpin yang ngomong begini. Biasakan pemimpin-pemimpin gereja, pendeta-pendeta kalau ada orang yang kaya pasti dideketin, pasti difasilitasin, pasti kemudian dikunjungin, pasti diberikan tempat pelayanan supaya apa? Orang kaya itu enggak kabur. Pasti dijanjikan surga. Ya, orang beruang itu. Makanya murid-muridnya kaget, dia ngomong begitu. Bukan beruang, tapi orang yang mempunyai uang sulit untuk masuk ke kerajaan surga. Ya, di sini banyak orang yang beruang. Kalau gitu kita masuk neraka semua orang yang beruang seperti ini. Ya. Lalu kemudian ayat 24, murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus nyambung lagi. Lebih sulit lagi unta masuk ke dalam lubang jarum. Ya, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini dipersulit lagi. Karena apa? Mindsetnya mereka pikir murid-murid, itu lubang jarum kan kecil, unta itu gede sekali, bagaimana bisa masuk lubang jarum? Hal yang mustahil. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus mendiskreditkan orang kaya, nggak mungkin lah masuk ke surga. Lah murid-muridnya kan orang-orang dulu kan pebisnis, nelayan. Saya udah tinggalkan semua-muanya, lalu kemudian saya dapat apa oleh karena itu? Karena apa? Orang kayanya udah pulang, udah keluar semua. Udah nggak dianggap sama Tuhan Yesus. Gitu loh. Halo? Lubang jarum itu bukan berbicara lubang jarum seperti lubang jarum jahit, lubangnya kecil lalu unta masuk di situ, ya nggak mungkin lah. Ya, jangankan unta gitu, kecoa aja nggak bisa masuk Bapak Ibu lubang jarum seperti itu ya. Di Israel ada di tembok itu ada yang disebut lomba pintu unta, ya pintu lubang jarum. Jadi itu sebenarnya unta bisa masuk, ya asalkan unta itu mau nunduk, tiarap, ya. Dan bebannya dilepas gitu loh. Bebannya dilepas, unta itu jalan merunduk, dia bisa masuk. Hello, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, Tuhan Yesus mau ajarkan kepada kita. Ya, mau ikut Tuhan itu lepaskan beban hidupmu. Lepaskan semua ambisi, lepaskan semua kebutuhan pribadimu. Hidup surrender. Mazmur 37 ayat 5, serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah Tuhan akan bertindak untuk kamu. Amin. Lepaskan beban berlutut Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Erwin Trenggono ketua yayasan, malam ini kamu siapapun juga pendeta, ketua yayasan berlutut berdoa, tanya Tuhan maunya apa dalam hidup kamu. Jangan baperan Bapak Ibu jadi pendeta. Jadi jemaat. Pendeta juga baperan. Khotbah apa nyinggung-nyinggung orang kaya begitu. Udah nggak usah diundang lagi. Apa itu gembala? Ngomong soal duit aja. Itu urusan gembala sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Hidup saudara, kewajiban saudara adalah hidup taat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin? Percayakanlah hidupmu kepada Tuhan, itu yang Tuhan mau, bukan kepada mamon. Ada nggak ada duit, tetap hidupmu bahagia. Karena apa? Hidup bersama Tuhan. Hidup berjalan bersama Tuhan. Ada amin? Juga nggak ada duit Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Nggak digaji. Ketua yayasan nggak digaji. Nggak ambil perpuluhan tuh disosok. Di BSD apalagi. Saya nggak ambil itu. Saya cuma hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan bilang melalui hambanya Pak Yos,
bangun sosok, bukan di Roxy, sebelum meninggal, ya di sana. Tapi saya melihat penyertaan Tuhan itu nyata. Saya selalu pegang Mazmur 37 ayat 25, orang benar tidak pernah ditinggalkan Tuhan dan anak cucunya minta-minta roti. Memang Tuhan itu nyata, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Saya nggak didukung sponsor, saya nggak didukung sama gereja, tapi Tuhan yang mendukung kehidupan saya. Bukan hanya saya diberkati, tapi anak saya pun juga diberkati. Pendeta di kampung, anak umur 25 tahun Bapak Ibu. Ya, udah punya rumah sendiri di BSD. Mobilnya nggak nanggung-nanggung, Mercy Bapak Ibu. Bukan bapaknya kaya, bukan nenek moyangnya kaya, tetapi Mazmur 37 ayat 25 terjadi dalam hidup saya. Penyertaan Tuhan, Ibrani 13 ayat 5c, aku sekali-kali tidak pernah meninggalkan kau dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan kau. Itu terjadi dalam kehidupan saya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan, itu terjadi di dalam kehidupan saya. Karena Tuhan bisa diandalkan. Bukan kekuatan yang lain, uang kita, jabatan kita, kekuasaan kita, otoritas kita, dan lain sebagainya. Itu semua semata-mata sementara. Hanya Tuhan itu yang kekekalan di dalam kehidupan kita. Saya ngomong begini bukan karena saya bisa sampaikan ini sebagai seorang pendeta Bapak Ibu, tetapi saya mengalami sendiri bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bisa diandalkan. Tuhan itu sungguh-sungguh bisa dipercaya. Jangan terjadi saudara datang ke gereja tapi hidupmu hanya mengandalkan uang. Sementara uang tidak ada, saudara takut, saudara khawatir. Sementara saudara mengalami sakit penyakit, saudara takut dan khawatir, bingung cari dokter. Anak saya dari kecil saya bilang, kalau kamu sakit papi tumpang tangan. Dan apapun sakit penyakitnya sembuh Bapak Ibu. Karena saya meyakini Yesaya 53 ayat 3-5, bilur-bilurnya menyembuhkan penyakitmu. Tuhan kasih fasilitas untuk orang percaya kesembuhan, kesehatan. Itu Tuhan jamin dalam kehidupan kita. Anak saya lagi nari-nari, tempurung kakinya, dengkulnya ini ngeplek gitu loh, hilang gitu. Teman-temannya teriak, takut tak? Om Johan. Saya lagi tidur jam 9. Saya lihat kakinya ngeplek begini. Dia udah sakit, nangis, kesakitan. Datang saya, tumpang tangan. Anak-anak melihat yang kembali normal Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Belum selesai berdoa, anak saya dalam nama Tuhan Yesus kembali normal dan dengkulnya kembali lagi. Enggak sengklek Bapak Ibu. 2 minggu anak saya dulu tugas pertama di Papua, terbaring sakit Bapak Ibu. Entah sakit apa, malaria dan lain sebagainya. Dibawa ke Jakarta. Saya sudah masukkan ke rumah sakit karena asuransinya cukup besar untuk ruang inap aja 1.100.000, lumayan gitu kan cari rumah sakit yang bagus. Tapi saya selalu ingat ajarkan anak-anak, kalau kamu sakit datang kepada Tuhan Yesus. Waktu di IGD itu saya tumpang tangan atas anak saya dalam nama Tuhan Yesus. Segala sakit penyakit kamu disembuhkan. Datang dokter, periksa sana sini. Dokternya bingung, ini sakit apa? Ya nggak tahu. Ini nggak ada sakit apa-apa. Jadi bisa pulang dok? Ya bisa pulang. Sembuh dalam nama Tuhan Yesus saat itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih. Tuhan bisa diandalkan. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita datang ke gereja. Makanya Tuhan ngomong begini Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi. Ya, Yesus memandang mereka dan berkata bagi manusia hal itu tidak mungkin. Ya, tidak mungkin dalam hal artinya apa? Manusia itu harus sungguh-sungguh bergantung dengan uang, dengan mamon. Gereja harus sungguh-sungguh bergantung dengan uang.
kata Tuhan, tanpa bergantung itu pun juga mungkin. Mungkin itu adalah hal yang mustahil bagi kamu, ya. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ada amin? Kita diberkati, kita disembuhkan. Itu mungkin bagi Allah. Kalau kita berharap, kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ada amin? Ya. Masalahnya begini Bapak Ibu. Kita sebagai orang Kristen, kenapa sering ketakutan dan kekhawatiran itu selalu ada dalam kehidupan kita, bukan percaya sungguh-sungguh. Untuk percaya sungguh-sungguh itu bukan kehidupan yang natural. Itu adalah kehidupan yang supranatural. Hidup yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Kalau engkau hidupmu tidak bertelut, tidak berjumpa dengan Tuhan di dalam hadirat Tuhan, di dalam keseharian, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak baca Alkitab dan lain sebagainya, mungkin yang melanda dalam kehidupan kita adalah ketakutan dan kekhawatiran. Itu yang dikatakan, bagi Allah tidak, bagi manusia itu mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ketika engkau berjumpa dengan Tuhan, hidupmu dipenuhi dengan Roh Kudus, lahir baru, baca Yohanes 3 ketika Nikodemus bertanya kepada Tuhan Yesus, lahir baru, disitulah engkau akan berjumpa dengan Tuhan dan Tuhan akan sempurnakan iman kita untuk percaya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Ada amin? Saya bersyukur dulu pertama kali Sungai Yordan punya andalan itu SHDR, Seminar Hidup Baru Dalam Roh. Itu yang mengubah Pak Tony, itu yang mengubah saya untuk hidup percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau kita nggak lahir baru, kalau kita nggak dipenuhi Roh Kudus melalui SHDR itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi, mungkin kita tidak menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Mungkin kita tidak menjadi orang Kristen, murid Tuhan seperti sekarang ini. Tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita semua diperkenalkan untuk ikut SHDR, kita lahir baru. Kita hidup dipenuhi dengan Roh Kudus. Datang ke gereja harus lahir baru, harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Disitulah kita hidup sungguh-sungguh percaya Tuhan, hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Ada amin? Mari kita berdoa. Kalau saudara masih ada ketakutan dan kekhawatiran di dalam kehidupanmu, kita rendah hati datang kepada Tuhan, cukup di bangku dan angkat tanganmu. Kalau masih ada ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupanmu, saya akan berdoa buat mereka yang mau rendah hati mengaku ini di hadapan Tuhan. Biar pada hari ini Tuhan jamah, Tuhan lawat kita semua, agar kita mempunyai perspektif Tuhan itu sungguh-sungguh diandalkan dalam kehidupan kita. Bapa di dalam surga, Engkau melihat tangan-tangan yang mengangkat ini Tuhan. Sering ada ketakutan dan kekhawatiran dalam kehidupan kami. Ketika kami mengalami masalah keuangan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, masalah apapun. Kami tidak berfokus kepadamu, tetapi kami berfokus kepada apa yang kami miliki. Uang, kapasitas, dan lain sebagainya. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami ini bukan siapa-siapa. Kalau kami menjadi murid-murid Tuhan, jadi orang Kristen, itu hanya anugerah-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami serahkan seluruh hidup kami. Kami mau belajar hidup percaya kepadamu. Hidup sungguh-sungguh mengandalkan Engkau, bukan hal yang lain. Apalagi mamon Tuhan. Engkau Tuhan yang sungguh-sungguh hidup dalam kehidupan kami. Sungguh-sungguh dapat diandalkan di dalam kehidupan kami. Biar kami semua berpekara dengan-Mu Tuhan. Melihat mujizat-Mu, kuasa-Mu dinyatakan di dalam kehidupan kami. Biar mata rohani kami melalui Roh Kudus-Mu melihat berfokus kepada-Mu Tuhan. Allah yang mengasihi kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami. Engkau sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang miskin Tuhan perkaya, yang berbeban berat Tuhan angkat beban kehidupannya, yang mengalami masalah keluarga, hubungan anak dengan orang tua, menantu dengan mertua, dan suami dengan istri, Tuhan sanggup pulihkan.
Engkau berperkara di dalam gereja ini Tuhan. Engkau terus Tuhan melawat gereja ini, agar gereja ini dipakai bagi kemuliaan. Banyak jiwa-jiwa datang melihat bahwa ada Tuhan di tempat ini yang sanggup untuk mengubah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya berkata, amin.